Perempuan itu ratu karena melahirkan raja atau tidak? Iya, Rom. Kembali lagi ke Panji. Penjelasan singkat dulu seperti ini supaya bisa berbagi. Dan saya mau dengar data biblis dari si Sony untuk mengatakan bahwa perempuan itu bukan Maria. Silahkan, Romo. Sebelum Sony kita naikkan, faktor ini Marcel mau tambah satu dua beberapa catatan dasar biblis untuk menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pater Kafe tadi. Silahkan Pater Marcel, Friska. Oke. Ya, Tahan dulu. Ini penting sekali. CFSIS bilang perempuan itu Israel. Sangat berbahaya kalau perempuan itu Israel, maka di ayat 5 dia harus melahirkan 12 suku. Bukan satu orang anak. Jadi CFSIS, engkau hati-hati, engkau pakai hermeneutik yang mana? Ini sangat berbahaya kalau bilang itu Israel. Di situ. Ya, tafsir bebas. Karena kalau itu Israel dia harus lahirkan 12 anak. Oh, kembali ke seperti hanya untuk tadi saya lupa sentuh. Nanti Sony terang-terang dulu Pastor Pio dulu. Pastor Pio lagi. Pastor Marcel. Silahkan. Baik, selamat malam. Semoga suara saya jelas ya. Ya, mantap. Oke, baik. Teman-teman umat Katolik ya, hadir di room Pater pamit. Tadi Pater Hero sudah menyampaikan secara biblis, semua dasar biblis yang berbicara tentang Maria sebagai Ratu Surga. Sekarang di bagian ini saya akan menyinggung sedikit saja karena semuanya sudah dijelaskan oleh Pater Kafe dasar biblisnya. Dasar biblisnya saya hanya singgung sedikit saja. Saya lebih fokus kepada tradisi magisterium gereja Katolik ya. Oke, baik. Saya beri judul Bunda Maria Surga dalam Mariologi. Saya tidak menggunakan teologi Katolik, tapi Mariologi Katolik. Itu mungkin sesuatu yang baru karena biasanya disebut Mariologi. Tapi ya tidak pernah kita menyebut Maria itu Mario. Kita menggunakan Mariologi. Gelar Maria Ratu Surga atau dalam semua dokumen gereja sering disebut dalam bahasa Latin Regina Caeli. Dalam iman gereja Katolik bukanlah hasil dari perkembangan devosi yang pas dari dasar, melainkan dari suatu kebenaran iman yang bertumbuh secara organik dari kitab suci yang sudah dijelaskan oleh Pater Kafe, dipelihara dalam tradisi suci dan ditegaskan secara otoritatif oleh magisterium gereja Katolik. Seluruh refleksi ini berakar pada misteri Kristus sendiri, Kristologi ya. Karena Yesus Kristus adalah Raja, maka konsekuensi teologisnya adalah bahwa ibunya mengambil bagian secara istimewa kemuliaan kerajaannya. Maka tadi titik tolaknya adalah Kristologi. Mariologi tidak pernah lepas dari Kristologi. Maria ikut disebut dalam kitab suci sedikit, tetapi secara kualitatif untuk memberikan terang kepada Kristus. Misteri tentang Yesus Kristus itu akan menjadi lebih jelas, lebih terang ketika Maria disebut. Oke. Sekarang sekilas pandang dari Alkitab saja, tadi sudah secara luas disinggung oleh Pater Kafe tadi, Pater Hero tadi. Kitab suci memberikan fondasi yang kuat meskipun tidak secara eksplisit menyebut Maria sebagai Ratu Surga. Jadi kalau mau cari ayatnya secara eksplisit menyebut Maria sebagai Ratu Surga ala pola pikir Protestan, tidak akan ditemukan di dalam kitab suci bahwa Maria disebut secara eksplisit sebagai Ratu Surga. Dalam tradisi kerajaan Daud, terdapat lembaga penting yang dikenal sebagai gebirah. Yaitu ibu raja yang memegang posisi kehormatan dan perantaraan dalam kerajaan.
Hal ini terlihat jelas dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Lalu masuklah Betsaiba menghadap Raja Salomo. Bangkitlah raja menyongsong dia dan sujud kepadanya. Kemudian ia duduk di atas tahtanya dan menyuruh menyediakan tahta untuk ibu raja. Lalu duduklah perempuan itu di sebelah kanannya. Dalam struktur ini, ibu raja bukanlah sekedar figur ibu rumah tangga, tetapi memiliki peran kerajaan yang nyata. Jadi ketika Injil menurut Injil Lukas menyatakan tentang Yesus, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya dalam Lukas bab 1 ayat 32, maka jelas bahwa Yesus adalah Raja Mesianik dari garis keturunan Daud. Maka dalam terang tipologi ini, Maria sebagai ibunya secara logis mengambil peran sebagai ratu dalam kerajaan tersebut. Dimensi ini diperdalam dalam peristiwa kabar sukacita dan kunjungan Maria kepada Elisabet. Dalam Injil Lukas 1 ayat 42, Elisabet berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Dan Maria sendiri bernubuat dalam Magnifikatnya, "Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia kecuali Protestan." Segala keturunan kecuali Protestan akan menyebut aku berbahagia. Lukas bab 1 ayat 48. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemuliaan Maria bukan bersifat sementara, tetapi bersifat universal dan lintas zaman, suatu indikasi awal akan pemuliaannya dalam rencana Allah. Lanjut. Puncak simbolisme biblis atau Alkitabiah ini mengenai kemuliaan Maria itu tampak dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 1. Pater Hero sudah menjelaskan secara detail tadi. Saya hanya garis besar saja dari biblis. Dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 1, "Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi." Wahyu 12 ayat 5. Suatu rujukan jelas kepada Mesias. Jelas, itu rujukan jelas kepada Mesias. Tradisi gereja Katolik bukan Protestan, tradisi gereja Katolik membaca teks ini dalam tiga dimensi, sebagai lambang Israel, sebagai lambang gereja, dan sebagai lambang Maria. Cek juga itu Raymond Ebron ya, tafsiran Raymond Ebron tentang Wahyu. Cek. Bisa dicek, Protestan itu cek itu Raymond Ebron, studi Alkitab, tafsir Alkitab dari Raymond, studi Alkitab dari Raymond Ebron. Jadi rujukan kepada Israel, gereja, dan istimewa kepada Maria. Mahkota 12 bintang yang dikenakan perempuan ini menunjukkan simbol kerajaan, sementara keberadaannya di langit menegaskan dimensi kemuliaan surgawi. Dengan demikian, Wahyu sebagai penutup dari kitab suci memberikan gambaran profetis tentang seorang perempuan yang dimuliakan secara kerajaan dalam persekutuan dengan Sang Mesias. Sekarang itu ringkasan dari data biblis yang tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Pater Hero. Saya hanya merangkainya secara struktural. Sekarang kita masuk ke tradisi suci. Tradisi suci, jangan lupa proti. Tradisi suci, para bapak gereja yang merawat pengajaran para rasul.
Tradisi suci gereja Katolik sejak awal menafsirkan misteri ini dalam terang Kristus dan karya keselamatannya. Irenaeus dari Lyon menulis, simpul ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh Hawa melalui ketidakpercayaan dilepaskan oleh Maria melalui iman. Dengan demikian, Maria dipahami oleh Santo Irenaeus dari Lyon sebagai Hawa baru yang bekerja sama dalam rencana keselamatan Allah. Jika Kristus adalah Adam baru dan Raja ciptaan baru, maka Maria sebagai Hawa baru mengambil bagian dalam kemuliaan tersebut. Pandangan ini dilanjutkan lagi oleh Santo Efraim dari Syria dan dalam himne-himnenya menyebut Maria sebagai nyonya dan ratu, serta oleh Agustinus dari Hippo yang menegaskan bahwa Maria adalah lebih berbahagia karena menerima iman Kristus daripada karena mengandung daging Kristus. Agustinus dari Hippo mengatakan, Bunda Maria lebih berbahagia karena menerima iman Kristus daripada karena mengandung daging Kristus. Apa yang disampaikan oleh Santo Agustinus dari Hippo ini adalah penegasan bahwa martabatnya Maria melampaui aspek biologis menuju partisipasi rohani dalam misteri Kristus. Artinya, bahwa bagi Agustinus dari Hippo, Bunda Maria itu diberi jasa oleh Kristus, diakui jasanya secara istimewa oleh Kristus, bukan karena pertama-tama dia menjadi ibu biologisnya Yesus, tetapi oleh karena perannya dalam sejarah keselamatan. Refleksi para bapak gereja ini tidak berhenti sebagai opini teologis semata, melainkan diangkat dan diteguhkan kembali oleh magisterium gereja Katolik. Dalam ensiklik Ad Celi Reginam tahun 1954, Paus Pius ke-12 menyatakan dengan tegas, tidak dapat diragukan lagi bahwa Maria Bunda Allah melebihi semua makhluk dalam martabat dan setelah putranya memiliki keunggulan atas semuanya. Oleh karena itu, ia dengan tepat disebut ratu. Paus Pius ke-12 kemudian menegaskan seluruh data biblis dan pengajaran para bapak gereja dalam ensiklik Ad Celi Reginam tahun 1954 bahwa Bunda Maria itu sebagai ratu. Paus Pius ke-12 melanjutkan dengan menegaskan bahwa dasar kerajaan Maria terletak pada keibuannya yang ilahi. Paus Pius ke-12 mengatakan, ia adalah ratu bukan karena keibuannya yang ilahi, tetapi juga karena ia oleh kehendak Allah memiliki bagian yang luar biasa dalam karya keselamatan kekal kita. Ajaran dari Paus Pius ke-12 ini kemudian dirangkum secara padat di dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 966. Catat 966. Akhirnya bunyinya begini, akhirnya perawan tak bernoda yang terpelihara bebas dari dosa asal setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi dan dimuliakan oleh Tuhan sebagai ratu atas segala sesuatu supaya ia lebih sepenuhnya diserupakan dengan putranya, Tuhan atas segala Tuhan dan pemenang atas dosa dan maut. Pernyataan ini menghubungkan secara langsung misteri Maria sebagai ratu dengan Kristus Raja semesta alam. Maria ratu semesta alam dan Kristus adalah Raja semesta alam. Konsili Vatikan kedua
Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium artikel tentang gereja menegaskan, ingat bahwa Mariologi dalam Konsili Vatikan kedua tidak dimasukkan di dalam bagian dari pengajaran tentang Kristus, tetapi dalam pengajaran tentang gereja. Bahwa gereja mau menekankan bahwa Maria adalah bagian dari anggota gereja, tetapi anggota gereja yang paling unggul dan paling istimewa. Jangan lupa itu. Meskipun Konsili Vatikan kedua menempatkan Mariologi seolah-olah sebagai suplemen dari eklesiologi, tetapi di situ gereja menegaskan bahwa Maria adalah anggota yang paling unggul dan istimewa. Ini mau menunjukkan bahwa Gereja Katolik Vatikan kedua itu mencoba untuk tetap meletakkan Maria pada posisi sebagai bagian dari gereja. Dia adalah anggota gereja yang pertama dan utama yang percaya pada Kristus putranya, dan dia menjadi contoh dan teladan bagi semua para pengikutnya. Nah, apa yang dikatakan dalam Lumen Gentium artikel tentang gereja ini yang berbicara tentang Maria ini sebagai ratu ini. Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium artikel 59 menegaskan kembali apa yang diajarkan oleh kitab suci dan tradisi suci. Perawan tak bernoda, kutipannya, perawan tak bernoda, diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dan dimuliakan oleh Tuhan sebagai ratu semesta alam. Dimuliakan oleh Tuhan sebagai ratu semesta alam, supaya ia lebih sepenuhnya diserupakan dengan putranya. Dengan demikian, magisterium Gereja Katolik Konsili Vatikan kedua telah mengunci semua perdebatan teologis ini. Semua perdebatan teologis ini dikunci oleh Konsili Vatikan kedua. Dan tidak menciptakan ajaran baru, tetapi menegaskan resmi apa yang telah diimani, dirayakan dan direnungkan oleh gereja sejak awal. Penting untuk menegaskan bagi para bidat, bahwa gelar Ratu Surga bagi Maria sama sekali tidak bertentangan. Gelar Maria Ratu Surga sama sekali tidak bertentangan dengan iman monoteistik. Gelar Maria sebagai Ratu Surga tidak bertentangan dengan iman monoteistik. Karena Gereja Katolik secara tegas membedakan antara penyembahan atau latria yang hanya diberikan kepada Allah Tritunggal dan penghormatan atau hyperdulia yang diberikan kepada Maria. Ketika kitab suci mengecam penyembahan kepada Ratu Surga dalam kitab Yeremia bab 7 ayat 18, yang dimaksud adalah praktek penyembahan berhala kepada dewi pagan. Bukan penghormatan kepada Maria dalam terang Kristus. Dalam iman Katolik, Maria tidak pernah menjadi pusat. Catat baik-baik kaum protes. Dalam iman Katolik, Maria tidak pernah menjadi pusat, melainkan selalu menunjuk pada putranya. Lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu. Putranya di sini itu adalah Gereja Katolik, bukan prote yang tidak menerima Maria. Lakukanlah, dia selalu menunjukkan kepada gereja. Lakukanlah apa yang dikatakannya kepadamu dalam Yohanes 2 ayat 5. Jadi kalau putra-putri Maria akan selalu mendengarkan suara Maria sepanjang zaman sampai akhir zaman untuk melakukan apa yang dikehendaki Yesus putra Maria. Dengan demikian kesimpulannya, iman Gereja Katolik bahwa Maria adalah Ratu Surga merupakan hasil sintesis mendalam antara kitab suci, tradisi suci, dan magisterium Gereja Katolik.
Maria adalah ratu bukan karena kekuatan dan hak atau hak yang berdiri sendiri, tetapi karena relasinya. Kata kuncinya adalah relasi di sini. Relasinya yang unik dengan Kristus, relasinya yang unik dan istimewa dengan Kristus, Sang Raja segala raja atau Raja semesta alam. Dalam diri Bunda Maria, Gereja Katolik melihat gambaran masa depan dirinya sendiri akan dimuliakan dalam Kristus, mengambil bagian dalam kerajaannya, dan hidup dalam persekutuan kasih yang kekal dengan Allah Tritunggal. Maka jangan ragu-ragu untuk berdevosi kepada Maria Ratu Surga atau Regina Coeli. Bagi umat Katolik, Gereja Katolik ketika menetapkannya dalam ajaran magisterium, dikunci dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, maka seluruh perdebatan tentangnya itu berakhir. Bahwa Maria baik dalam data biblis, dalam tradisi suci, dan terakhir dikunci di dalam ajaran magisterium, itu sudah ditetapkan sebagai Ratu Surga yang pantas dihormati, bukan disembah, dihormati, karena dia adalah bagian utuh dan istimewa dari perjalanan kemuridan kepada Kristus. Sekian dan terima kasih dari saya berkaitan dengan ajaran tradisi suci dan magisterium gereja tentang Maria Ratu Surga. Baik, terima kasih Pastor Marcel. Terima kasih juga sekali lagi Pater Cafe sudah saling menyempurnakan. Kebetulan kita di sini ini anak-anak Bunda Maria semua yang ada di sini. Soniku mungkin mau bertanya, silahkan. Nanti bisa dijawab oleh Cafe. Silahkan Sony. Ya, shalom buat teman-teman semua. Salam hormatku buat teman-teman semua. Salam buat kita semua yang ada di bawah. Sebelum kita masuk ke intinya Pak Cafe, saya mohon maaf jika nanti ada perkataan saya yang salah. Buat juga teman-teman, tolong emosinya diredam dulu, jangan menghujat